Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas bagaimana menentukan komplement suatu fungsi boolean. Jadi pertemuan ini ya, session ini Ibu akan bahas tentang komplement fungsi dari boolean. Oke, nah ini ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan hukum De Morgan. Oke. Terus cara kedua dengan prinsip dualitas. Nah, jadi ada dua cara ya, hukum De Morgan, ada prinsip dualitas. Untuk hukum De Morgan sudah bisa kalian lihat pada slide Pak Munir ya, tentang hukum-hukum aljabar boolean. Oke. Sedangkan yang nomor 2 ini prinsip dualitas, kalau kalian masih ingat ya, ada 4 aturan di mana nanti di sini tambah jadi kali jadi tambah, 0 jadi 1, 1 dualnya 0. Nah, tapi untuk pertama ini kita akan coba dulu membahas tentang bagaimana menentukan komplement fungsi boolean dengan menggunakan hukum De Morgan. Oke. Nah, di sini prinsipnya kita mempunyai dua variabel. Jadi De Morgan ini nanti di sini kita punya dua variabel deh ya, dua peubah. Nah, sekarang bagaimana hukum De Morgan? Nah, hukum yang pertama, jika ada A tambah B aksen itu sama dengan A aksen dikali dengan B aksen. Jadi dalam hal ini ya, X1 itu sama dengan A, X2-nya sama dengan B. Sudah? Nah, hukum yang kedua, di mana A kali B kebalikan dari sini yang di atas ya, hukum 1, itu sama dengan A aksen ditambah B aksen. Oke, jadi kita menggunakan kedua hukum ini untuk menentukan komplement dari suatu fungsi boolean. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, kita coba di sini ada contoh ya di slide Pak Munir. Contoh, tentukanlah komplement fungsi boolean ya. Dimana di sini dia merupakan fungsi dari 3 variabel ya Dek ya. X, Y, Z. X dikalikan dengan Y aksen, Z aksen ditambah ya. Oke, Ibu pindah ke bawah aja di sini. Ya. X dikali Y aksen, Z aksen ditambah YZ. Nah, ini rumusnya. Fx YZ ini karena tadi nggak bisa ke samping, Ibu pindah ke bawah ya. Jadi X kali Y aksen Z aksen tambah YZ. Nah, kita mau tentukan di sini bagaimana komplement fungsi boolean ini. Oke, karena menggunakan hukum De Morgan, berarti kita harus pisahkan si fungsi ini menjadi dua peubah, dua variabel, yaitu X1 dan X2. Wajib. Jadi langkah pertama, apabila kalian temukan soal seperti ini, kan harus tentukan dulu mana X1-nya, mana X2-nya. Oke, Ibu kasih tips di sini. Gampang, kalau di matematika, ya, kurung itu dianggap satu kesatuan ya. Oke, jadi ini dianggap satu variabel. Ini jelas satu ya, terpisah. Berarti sudah ketahuan di sini, ini X1-nya, ini adalah X2-nya. X2 adalah Y aksen Z aksen tambah YZ. Sudah? Paham ya? Mana X1 dan X2. Nah, sekarang kita lihat bentuk antara X1 dan X2, penghubungnya apa operatornya? Ternyata di sini operatornya kali. Berarti bawah dipindahkan ke bawah. X1 kali X2. Di De Morgan, yang perkalian itu adalah hukum yang kedua. A kali B, X1 kali X2. Oke, itu hasilnya sama dengan ya. Oke, kalau kita negatifkan, komplementkan X1 aksen ditambah X
dua aksen. Berarti ini ya, soalnya boleh kita buat seperti ini. F aksen YZ sama dengan X dikalikan Y aksen Z aksen tambah YZ. Oke, ini kita aksenkan dulu. Sudah. Nah, baru bentuk ini merefer ke hukum kedua. Nah, jadi berdasarkan hukum kedua gimana? Ini berarti jadi X1 deh ya. Berarti X tetap. Nah, karena di aksen, ini aksen, pindahkan ke sini dia. Ini kan aksen di luar ya, milik si X juga. Kemudian kali, jadi tambah. Nah, ini tetap dulu buat Y aksen, Z aksen, tambah YZ aksen. Nah, sudah dapat bentuk yang kedua dari bentuk soal, kemudian kita sederhanakan seperti ini. Nanti, dari bentuk kedua ini, kita pecah lagi dia, kita bongkar lagi. Sampai mendapatkan hasil yang paling sederhana. Tidak bisa dipecahkan lagi ya. Nah, berarti yang jelas, kalau pakai hukum De Morgan, ya, ini pasti, karena untuk dua variabel ya, ini berarti nggak berlaku. Ini berarti sudah mentok. Nggak bisa kita pecah lagi. Berarti ini, Ibu buat pindah ke sini ya, Dek ya. Pindahkan dia, X aksen tetap. Ini tanda-tanda tetap, tanda plusnya tetap. Nah, sekarang ini Y aksen, Z aksen, tambah YZ aksen. Nah, sekarang kita pisahkan lagi nih, kita bongkar dia. Ya, kita bongkar dia di sini. Nah, lihat, kalau kita balik bentuk umum ke De Morgan, jelas ya, ini berarti adalah X1, ini adalah X2. Terus tambah, benar ya operatornya, buka kurung tutup kurung. Nah, aksen. Jadi sudah ketahuan. Ini adalah bentuk hukum pertama. Sudah? Nah, berdasarkan hukum pertama, X1 aksen, X1 tambah X2 aksen itu sama dengan apa, Dek? X1 aksen dikali X2 aksen. Oke, sudah. Sekarang kita pindahkan ke sini dia. Ya, pecah dia ya. Berarti ini tadi X1-nya, X1 aksennya, X1 adalah Y aksen, Z aksen ya. Bu pindahkan ke sini. Y aksen, Z aksen, aksen kan ini ya? Oke. Kemudian dikalikan dengan, nah ini ya, X2 aksen. X2 aksennya yang mana? Yaitu YZ. YZ, jangan lupa diaksenkan. Oke, jadi ini adalah bentuknya X1 aksen dikali dengan X2 aksen. Dari mana, Bu? Dari bentuk yang sudah kita bongkar di awal. Sudah, Dek? Nah, udah selesai? Belum. Ini masih belum sederhana ya. Ini masih ada dua variabel yang merefer bentuk De Morgan. Yang jelas ini sudah selesai. Ini nggak bisa dipecahkan lagi. Tetap kita buat. Nah, sekarang ini yang kita kerjakan. Ini kita angkat Romawi 1. Ini Romawi 2. Sekarang kita mau bongkar dulu yang Romawi 1. Ya, kita bongkar yang Romawi 1. Kita bongkar dulu yang Romawi 1, yaitu Y aksen, Z aksen, kemudian diaksenkan. Oke, nah itu bagaimana? Nah, oke, Ibu pindahkan ke sini ya, Dek ya. Ibu pindahkan ke sini. Y aksen, Z aksen, aksen. Nah, kalau bentuk merefer ke hukum De Morgan, lihat. Ini yang mana? Ini pasti sebagai X1, ini pasti X2 ya. Ini operatornya kali. Berarti ini adalah hukum kedua De Morgan. Bagaimana bunyinya? X1 aksen tambah X2 aksen. Nah, yang ini kita pecah sekarang, Dek. Berarti tadi kan X1 aksennya, X1-nya kan Y aksen. Berarti Y aksen. Ada aksen lagi.
tambah Z aksen, kemudian diaksenkan lagi. Ya, ini dia. Berarti ini sebagai X1 aksennya, ini sebagai X2 aksennya. Sudah? Nah, berdasarkan dari hukum involusi ya. Oke, kalau misalnya ada Y double aksen, itu akan kembali ke diri dia sendiri Y. Nah, terus yang di bawah ini ada Z double aksen, itu akan menghasilkan diri dia sendiri Z. Karena di double ya, kembali ke bentuk awal dia. Ini ada di hukum aljabar boolean, namanya hukum involusi. Sudah? Sekarang sudah kita jabarkan yang pertama. Sekarang coba kita jabarkan yang kedua. Ya, kita jabarkan yang kedua. Oke. Yang kedua itu adalah itu adalah YZ aksen. Oke. Nah, itu sama dengan ini butuh lagi ya, YZ aksen itu sama dengan, karena ini kali, lihat, ini bentuk perkalian kan, ini sebagai X1, ini sebagai X2, berarti X1 kali X2, jangan lupa ini ada aksennya, ini hukum kedua berarti ya, ini berarti X1 aksen tambah X2 aksen. Nah, sehingga di sini kita peroleh, ya kita gabungkan semua hasilnya, ya. Oke, berarti X1 aksen tambah X2 aksen itu sama dengan berarti Y aksen ditambah Z aksen. Oke, karena di sini kan Y-nya nggak ada aksennya, tadi di sini Y-nya ada aksen, ada, berarti tetap dia Y aksen tambah Z aksen, aksennya hilang karena cuma satu di sini, nggak double. Nah, kalau sudah ketemu bentuk yang kedua, baru kita gabungkan, sehingga di sini jawabannya F komen X, Y, Z itu sama dengan ini tadi ya, Dek ya. Nih ya, di sini tadi kita kan ya. Pindahkan ke sini. X aksen. Sudah. Kemudian tambah. Nah, hasil yang kedua tadi mana? Ini ya, hasil kedua ya. Oke, ini hasil yang kedua. Yang pertama, maaf. Ini hasil yang pertama ya. Dapatnya adalah Y. Sini ya, berarti Y. Kemudian ditambah dengan Z. Nih ya, pindahkan Y ke sini, ini Z ke sini. Sudah? Kemudian yang terakhir adalah, ini kan kali di sini, maka ini boleh kurung ya. Memisahkan. Yang kedua adalah hasilnya tadi, Dek. Y aksen tambah Z aksen. Ini hasil yang kedua, Y Z aksen. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah mentok ya. Tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ya, ini sudah bentuk terakhir. Semua sudah mengandung satu variabel, sehingga ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti solusinya sampai di sini. Sudah paham? Jadi, setiap ada bentuk, kalian kembalikan ke bentuk De Morgan-nya. Setiap ada bentuk, kalian kembalikan ke bentuk De Morgan-nya. Nah, lihat di situ dia apakah tambah atau plus. Kalau plus, dia makanya jadi kali. Kalau kali, bentuknya menjadi tambah. Oke, nah ini hasil dari si De Morgan. Tadi di soal dia minta dua cara ya. Minta yang hukum De Morgan dan prinsip dualitas.
Oke, sekarang kita coba yang prinsip dualitas. Oke, sekarang kita coba yang prinsip dualitas. Oke, ini lebih sederhana ya, tidak seribet dari yang De Morgan. Ya, yang menggunakan prinsip dualitas kemudian dikomplementkan. Ya, simpel. Oke, kita lanjut sekarang ya. Cara yang kedua adalah dengan prinsip dualitas. Oke, cara yang kedua dengan prinsip dualitas. Oke, kita tulis lagi soalnya di sini. F, X, Y, Z itu sama dengan X dikalikan Y aksen, Z aksen. Oke, ditambah dengan YZ. Ini Z ya. Oke, ini Z. Sudah? Nah, sekarang bagaimana menggunakan prinsip dualitas? Oke, yang pertama adalah kita cari dulu dualnya. Ya, kita cari dulu dualnya. Oke, jadi di sini dual dari oke, ini lagi di sini soalnya F X Y Z sama dengan X dikali Y aksen Z aksen ditambah YZ. Nah, sekarang kita mau cari komplemennya. Oke, kita mau cari komplemennya. Nah, bagaimana mencari komplemen? Ya, oke. Tapi sebelum mencari komplemen, kita wajib dulu mencari dualnya, Dek ya. Oke, masih ingat prinsip dual? Kalau tambah jadi kali, kali jadi tambah, ya. Kemudian 0 jadi 1, 1 jadi 0. Berarti langsung di sini kita cari dualnya. Ya. Oke. Ini tetap ya X. Sudah. Nah, kali dualnya di apa? Tambah ya. Oke, kemudian Y aksen, Z aksen. Oke. Y aksen karena untuk komplemen negasi dua berubah. Kemudian ini kali tambah ya. Ini kali jadi tambah. Z tetap tutup kurung. Selanjutnya kita lanjutkan di sini ya. Belum selesai. Ya. Yang ini Y tambah Z. Ada tanda tambah di sini. Berarti kali D ya. Sudah. Nah, Y di sini kali ya, jadi tambah dengan Z. Oke, sudah dapat. Ini adalah dualitas. Sudah selesai? Belum selesai. Sekarang, kalau sudah kita dapatkan dualitasnya, maka wajib kita komplemenkan, Dek. Oke. Komplemen. Sehingga di sini X komplemen, kemudian tambah, ini kita komplemenkan, Y aksen, aksen, tambah, Z aksen, aksen, dikali dengan Y aksen, tambah, Z aksen. Oke, bagaimana hasilnya di sini? Berarti X aksen tambah, lihat di sini prinsip ada hukum involusi ya, Y double aksen itu sama dengan Y. Kemudian Z double aksen sama dengan Z.
kalikan, ini adalah Y aksen, tetap tambah Z aksen. Lihat deh, ini adalah hasil dari dualitas. X aksen tambah Y tambah Z kali Y aksen tambah Z aksen saya kurungan. Nah, ini yang di bawah, tadi hasil yang mana? Hasil dari hukum De Morgan. X aksen tambah Y tambah Z kali Y aksen tambah Z aksen. Ini Bu kurungin ya. Oke, kali. Ternyata ini hasilnya sama. Baik untuk yang dualitas dan De Morgan, itu menghasilkan dua jawaban yang sama. Nah, seandainya kalau memang kalian tidak bisa, masih bingung yang ujian misalnya ya, saya minta tentukan komplement suatu fungsi boolean. Oke, dengan dua cara, De Morgan dan prinsip dualitas. Saran saya, coba kerjakan yang dualitas dulu deh. Karena dia lebih simpel ya ketimbang De Morgan. Jadi nanti yang dualitas sebagai acuan jawaban kalian untuk yang De Morgan. Kalau misalnya beda sama dualitas, kemungkinan De Morgan yang keliru. Kalau kalian PD yang dualitas. Nah, ini hati-hati ya untuk prinsip dualitas. Sudah didualitaskan, didualkan, cari dualnya, jangan lupa dikomplementkan. Nah, ini teman kelas kalian dulu udah dapat dualitasnya. Terus protes, Bu, kok nggak sama dengan yang De Morgan? Ternyata dicek dia belum mengkomplementkan. Ya beda lah deh. Karena prinsip dualitas itu adalah sampai kita mengkomplementkan kedua fungsi. Oke, gimana adik-adik? Semoga paham ya, seperti yang pernah saya singgung-singgung, saya memang tidak bagus nulis di papan. Ya, ini juga sama nulis di whiteboard. Ya, nggak apa-apa, semoga apa yang saya tulis ini bisa membantu kalian. Jadi jangan lihat tulisannya ya. Kalian cukup lihat pembahasan saya. Ya, pasti lihat tulisan juga dong, Bu. Tapi yang kalian perhatikan fokus ke tulisannya. Plus apa yang saya bahas. Oke. Demikian. Terima kasih.